Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah optik. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah melihat total internal reflection yang terjadi pada batas dua buah medium ya. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang interferensi dan difraksi cahaya. Sebelumnya saya izin share screen. Jadi sebagaimana yang barusan saya sampaikan, pada hari ini kita akan bahas difraksi dan interferensi cahaya. Yang pertama kita lihat suatu muka gelombang. Muka gelombang itu maksudnya adalah bagian bidang dari gelombang ya, bagian depan bidang dari gelombang. Seperti yang kita lihat pada sebelah kiri dari garis ini ada celah. Jadi setelah cahaya ini menghantam atau berinteraksi dengan layar yang ada celahnya ini, maka di sebelah kanannya ini akan terbentuk suatu pola cahaya di mana akan terbentuk suatu pola yang berbentuk setengah lingkaran yang semakin besar ke semakin jauh dia akan semakin besar. Yang kita kenal ini sebagai difraksi. Jadi difraksi itu juga didefinisikan sebagai pembelokan cahaya di sekitar suatu penghalang atau suatu celah. Seperti itu. Pada gambar yang di bawah ini kita lihat juga bahwa ini ketika sudah melewati celah, ini garis biru ini, cahaya itu akan difraksikan dan kita melihat di sini pola yang terbentuk ini ada yang terang, ada gelap, lalu ada sedikit lebih redup, dan gelap lagi, dan kemudian ada bagian terangnya lagi yang lebih redup. Nah, begitu seterusnya. Sekarang kita akan lihat yang pertama ada prinsip Huygens-Fresnel, di mana prinsip Huygens-Fresnel ini setiap titik dari muka-muka gelombang, yang tidak terganggu pada saat tertentu bertindak sebagai sumber muka-muka gelombang series kedua, frekuensinya sama dengan sumber primer. Superposisi dari muka-muka gelombang series tadi. Jadi yang kita lihat tadi ada pola terang, ada pola redup, lalu ada pola yang agak terang, lalu ada pola redup lagi. Nah, itu pola terangnya itu dan pola redupnya itu terbentuk akibat superposisi dari gelombang yang masuk melalui celah tersebut. Jadi jika panjang gelombang lambda lebih besar dibandingkan dengan lebar celah, maka gelombang akan disebar keluar dengan sudut yang cukup besar. Nah, ini yang harus kita ingat. Baik. Di sini saya tertarik menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa sih perbedaan antara difraksi dan interferensi. Jadi interferensi cahaya itu berasal dari dua buah gelombang. Dari dua buah gelombang atau lebih yang berinterferensi. Kemudian pada difraksi berdasarkan prinsip
Huygens, Fresnel, cahaya yang masuk melalui celah sempit dianggap sebagai titik-titik sumber baru. Jadi kalau difraksi ini cahaya masuk itu dianggap sumber yang baru. Nah, pada interferensi, intensitas pola gelap terang dianggap sama besar. Jadi sekali lagi dianggap besarnya sama. Akan tetapi pada difraksi terlihat sekali bahwa distribusi intensitas yang sangat berbeda. Pada bagian terangnya jauh lebih terang daripada bayangannya. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan di atas, pada dasarnya keduanya ini terjadi akibat adanya superposisi gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Yang pertama kita akan lihat interferensi. Seperti apa sih keadaan interferensi ini? Jadi keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Nah, ini sebetulnya sudah kita sebut sebagai interferensi. Ada dua gelombang atau lebih yang berpadu menjadi membentuk suatu gabungan cahaya. Misalkan ketika Anda punya laser misalnya warna biru, lalu laser yang kedua warna merah, kemudian Anda tembakkan kedua cahaya laser itu ke satu titik yang sama, maka pada titik itu atau pada layar itu tidak lagi biru atau merah, melainkan gabungan dari kedua-duanya. Jadi syarat terjadinya interferensi adalah gelombang-gelombang cahaya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap, tidak berubah. Amplitudonya tetap, panjang gelombangnya tetap, dan frekuensinya juga sama, sedangkan beda fasenya juga tetap. Nah, di sini yang sangat famous atau yang sangat terkenal pada kasus interferensi ini adalah interferensi Young. Young. Nah, yang terkenal itu adalah interferensi celah gandanya. Jadi, seperti apa kejadiannya? Ketika cahaya melewati satu celah, lalu melewati dua celah sempit, saat cahaya melewati dua celah sempit ini, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Atau terjadinya superposisi gelombang ini akan membuat superposisi itu akan terbentuk interferensi. Jadi hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Kenapa panjang lintasannya berbeda? Karena nanti kita lihat pada gambar setelah ini, sudutnya itu akan mempengaruhi panjang lintasannya. Jadi, perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan sehingga menghasilkan interferensi konstruktif dan ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Ayo kita lihat. Nah, jadi ini eksperimen interferensi Young itu. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi apabila ada muka gelombang yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai muka gelombang ya. Nah, kemudian dia memasuki celah, lalu ini akan terbentuk interferensi. Nah, dan pada layar kita akan melihat bahwa akan ada pola terang gelap terang gelap terang gelap seperti pada gambar ini ya. Nah, misalnya jarak dari layar yang pertama ke yang kedua ini adalah L misalnya. Nah, sebetulnya yang menyebabkan terjadinya interferensi itu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi adalah karena perbedaan lintasan ya. Karena berbeda lintasan misalnya dari S1 dari celah S1 ini ke layar P ini, tentu semakin jauh dia dari garis horizontal ini, garis putus-putus ini, jaraknya dari titik S ya juga akan semakin jauh. Kenapa? Tetanya semakin jauh, tetanya akan semakin besar, sehingga R-nya juga akan semakin besar. Nah, kita ketahui bahwa semakin besarnya R akan mempengaruhi fase dari gelombang itu. Sehingga apabila fasenya
berubah, maka barulah terjadi interferensi. Jadi dijelaskan di sini tadi pola terang gelap dan terang gelap itu terbuat dari superposisi dua gelombang yang dibedakan menjadi dua jenis. Jadi yang pertama adalah interferensi konstruktif. Konstruktif. Jadi ketika ada gelombang dengan fase yang sama, pola yang sama, maka gelombang itu akan bergabung menjadi gelombang yang fasenya tetap sama, tetapi amplitudonya akan menjadi lebih besar. Jadi di sini konsepnya interferensi konstruktif ini fasenya adalah amplitude magnetification ya. Nah, jadi amplitudonya semakin besar, sehingga amplitudonya semakin besar, maka ya bisa kita pastikan energinya atau intensitas cahayanya juga akan semakin besar, sehingga dia akan membentuk pola cahaya terang ya. Jadi terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung, atau dalam kondisi satu fase menyebabkan amplitudo gelombang bertambah. Nah, jadi gabungan, apabila kita gabungkan gelombang, misalnya gelombang ini tadi, maka saya tarik yang di atas ini ke bawah, maka sekarang kan dia berhimpit seperti ini. Nah, berhimpit ya. Maka karena dia berhimpit itu amplitudonya akan menjadi lebih besar, sehingga dia menjadi seperti ini ya. Sedangkan untuk sebaliknya, interferensi gelombang destruktif. Untuk destruktif ini terjadi ketika dua buah gelombang cahaya itu tidak satu fase, atau kita sebut berlawanan fase. Ketika amplitudonya satu di sini negatif, dia positif, minimum dan maksimum. Kemudian di sini di atas, di sini di bawah, sehingga apabila gelombang ini kita gabungkan, maka dia akan cancel each other ya, atau saling menghilangkan, saling melemahkan satu sama lain, sehingga hasil interferensi destruktif itu adalah berupa garis lurus. Nah, tetapi perlu kita catat ini adalah hasil interferensi destruktif maksimum ya. Jadi amplitudonya sama dengan. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi pola terang terbentuk akibat interferensi konstruktif dan pola gelap terbentuk akibat interferensi destruktif. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan ada terang, misalnya yang kita lihat ada terang, misalnya seperti ini tadi cahayanya. Ini terang, ini layar ya. Maaf. Ini misalkan layar, lalu ini gelap, lalu ini ada terang lagi. Ke sini gelap, kemudian ada terang lagi. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ada terang gelap itu. Nah, ini ada jaraknya. Nah, ini dua celah ya. Nah, tetapi kini sekarang kita anggap untuk satu celah dulu. Jadi untuk satu celah itu pola terang gelap itu akan terbentuk maksimum, otomatis maksimumnya itu terjadi ya di pusat di sini. Pola yang kedua ini dia agak sedikit lebih lemah cahaya daripada yang tengah-tengah ini atau yang pada pusat ini. Nah, yang pada yang di pusat ini persamaan kita diberikan D sin theta M lambda, maka untuk yang berada pada pusat itu M-nya sama dengan 0, yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif maksimum. Nah, jadi itu. Sebaliknya, yang terang ini juga akan M-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang cahaya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya ya dia akan semakin gelap. Nah, jadi diberikan hubungan PDLM lambda, jadi di mana P adalah jarak terang ke M ke pusat terang, misalnya
jarak dari sini ke sini, jarak dari pusat terang pertama ke pusat terang yang kedua itu berapa jarak. Kemudian theta adalah sudut di antara terang dan terang selanjutnya, sehingga sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi syarat interferensi minimum. Nah, syarat interferensi minimum terjadi ketika perbedaan fase kedua gelombang yaitu 180 derajat. Kenapa? Karena dia saling menghilangkan. Nah, jadi yaitu selisih lintasannya sama dengan bilangan ganjil kali setengah lambda. Jadi rumusnya D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda, di mana M-nya adalah bilangan ganjil 1, 2, 3, dan tidak ada gelap ke nol. Tidak ada. Karena tadi kan kita lihat pada gambar ini M0 atau terang ke nol, di sini kan tidak ada. Gelap ke nol tidak ada, tetapi gelap ke 1 ada di sini. Sama dengan ke 1 yang di sini. Kedua sama dengan kedua di sini ya. 1, 1, 2, 2 untuk gelapnya. Jadi dapat kita substitusikan persamaan ini. Tidak ada gelap yang ke 0, sementara ke 1 disebut gelap ke 1, M2 disebut dengan gelap yang kedua misalnya. Jadi P adalah jarak terang ke M ke pusat. Nah, jadi misalnya kita melihat terang kedua, berapa jarak dari M kedua dari cahaya kedua itu ke pusat. Nah, contoh ya, P itu misalnya P kita mengukur terang kita mengukur gelap yang kedua misalnya. Kita mengukur gelap yang kedua, maka P-nya itu kita ukur dari pusat, dari 00 ke terang yang kedua itu. Ini P-nya ya. Kemudian, kita lihat di sini. Bentar. Jadi kita lihat di sini, jarak antara dua garis terang yang berurutan sama dengan jarak dua garis gelap berurutan. Jika jarak itu disebut delta P, maka delta P dikali D per 1 sama dengan lambda. Nah, yang mana itu? Jadi, jarak dari terang 0 ke terang ke 1 sama dengan jarak antara terang gelap ke 1 dengan gelap yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kita lihat tadi, interferensi konstruktif terjadi jika M-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana M0 sama dengan terang maksimum berdasarkan persamaan ini. Sementara destruktif terjadi jika D sin theta M plus setengah lambda, di mana M-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Tetapi ingat, untuk interferensi minimum gelapnya itu sama dengan mulai dari 1 M. Baik, celah ganda yang berjarak 0,100 mm berada 1,2 meter dari layar. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer jatuh pada celah dari sumber yang jauh. Berapa jarak antar interferensi terang pertama dan kedua pada layar? Ini contoh soal yang mesti kita selesaikan. Jadi jaraknya ya sudutnya ya kita cari saja dulu ya. Konstruktif orde pertama M1, maka interferensinya sin theta 1 sama dengan M lambda per D. Jadi kita masukkan nilainya, kita akan memperoleh sudutnya. Nah, ini sudutnya sin theta itu nilainya 5 kali 10 pangkat negatif 3, sehingga theta itu sangat kecil ya. Nah, sehingga theta untuk theta yang sangat kecil itu sin theta-nya sama dengan, sehingga dari sini dapat kita cari jarak P1 dengan L theta 1. L tadi adalah jarak dari celah ganda kita ke layar.
Di mana kalau kita punya segitiga seperti ini, kemudian misalnya kita melihat P1 ya, ini θ1, lalu ini L, maka P1 di sini, P1 di sini sama nilainya dengan P1 sama dengan nilainya ya dapat kita ambil dari hubungan sinus ya, dari sin θ1 sama dengan P1 per P1 per R. Tapi ingat, untuk θ yang sangat kecil, R ini nilainya hampir sama dengan L. Jadi bisa kita buat P1 per L. Nah, atau θ1 sama dengan θ1 sama dengan P1 per L atau P1 sama dengan L θ1. Nah, dari situ datangnya ya. Jadi P1 L θ1 dan P2 L θ2. Ini L θ2 lagi-lagi karena sudutnya kecil sehingga P1 dapat 6, P2 dapat 12 mm. Jadi selisihnya selisihnya tadi adalah ya P2 dikurang P1 itu sekitar 6,00 mm. Jadi itu selisihnya, itu contoh soal. Jadi kita lihat persamaan gelombang cahaya. Ini kita lihat, kita kembali ke gelombang elektromagnetik kita. Jadi gelombang yang masuk pada celah itu di sini tadi ada S1, ada S2 gelombangnya, maka persamaan gelombang itu untuk S1 S1 E1 fungsi R dan T sama dengan E0 eksponensial I KR1 kurang omega T plus Pi1. Ingat, E0 ini adalah amplitudo, E0 sama dengan amplitude ya. Nah, sedangkan untuk S2, untuk gelombang S2, E2, persamaan gelombangnya E2 R, T sama dengan E0 eksponensial I KR2 omega T plus Pi2, perbedaan fase. Nah, apa yang tertarik kita lihat di sini, perbedaannya adalah di R1 dan R2. Ada R1 dan ada R2. Dari mana? R itu kan tadi garis miringnya. Garis miringnya itu atau jarak dari celah ke layar yang dipengaruhi oleh sudut θ. Jadi superposisi di titik P, kita tahu tadi superposisi itu adalah gabungan dari dua atau lebih gelombang. Jadi gabungan itu ya kita jumlahkan gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Sehingga persamaan superposisinya diberikan oleh ER, T sama dengan E0. Nah, kita jumlahkan. Ini adalah persamaan superposisi gelombang atau gabungan dua gelombang pada celah ganda tersebut. Nah, lalu gimana dengan intensitasnya? Intensitas itu kita tahu nilainya. Intensitas itu adalah E kita kuadratkan. Nah, persamaan gelombang kita kuadratkan sehingga I sama dengan E0 kuadrat. Nah, ini yang di dalam kurung tadi kita kalikan. Kita menguadratkan, maka akan kita peroleh seperti ini. Lalu terakhir kita akan peroleh I. Nah, ini persamaannya. I sama dengan E0 kuadrat 2 tambah 2 cos θ. Dengan θ KR2 kurang R1 tambah Pi2 dikurang Pi1. Jadi ini θ atau kadang disebut Pi, sudut fase ini lagi-lagi sekali lagi nilainya adalah KR2 dikurang R1 tambah beda fase kedua dikurang beda fase pertama. Nah, jadi karena I0 sama dengan E0 kuadrat sama dengan E0 kuadrat, maka I nilainya akan sama dengan, jadi ini kalau kita ambil nilai I0 itu seperti ini ya, maka kita bisa menulis intensitas
cahaya pada interferensi itu sama dengan 2I01 tambah cos pi. Nah, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, persamaan ini sebetulnya dengan mengambil pi dengan nilai yang sudah diberikan tadi. Bentar, ini saya perlihatkan di sini. KR2 kurang R1 ditambah Pi2 dikurang P1, maka ini sama dengan Pi juga dapat kita tulis K delta R ditambah delta Pi. Nah, di sini kita punya hubungan bahwa cos 2 theta per 2 itu, cos 2 Pi per 2 itu sama dengan 2 cos kuadrat Pi per 2 dikurang 1. Nah, dari mana datangnya? Ini adalah persamaan hubungan trigonometri pada matematika. Jadi kita gunakan saja hubungan ini, sehingga sekarang kita dapat menulis persamaan kita, I atau intensitas cahaya dari kedua gelombang pada interferensi itu sama dengan 4I0 cos kuadrat K delta R plus delta Pi yang sama-sama per 2 ya. Jadi kedua gelombang dari sumber yang sama. Jadi sekali lagi karena tadi dua gelombang yang masuk ke dalam celah itu merupakan satu gelombang yang masuk ke dalam dua celah, otomatis kan sumbernya satu, itu makanya satu gelombang berarti sumbernya satu, sehingga sumbernya sama, fasenya pasti sama, sehingga delta perbedaan fase beda fase sama dengan 0, sehingga persamaan kita menjadi I 4I0 cos kuadrat K delta R per 2. Dari mana delta R? Delta R kita lihat dari pola terang gelap, pola terang gelap tadi ya. Ini sudut tetanya, ini R-nya, ini L-nya, ini P. Maka R sama dengan P sin theta atau L cos theta. R sama dengan L cos theta. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan lebih detail pada eksperimen Young itu, maka tadi ada sumber pertama, di sini ada cahaya sumber, lalu cahaya sumber masuk ke celah pertama, nah, akan terbentuk beberapa cahaya, lalu barulah masuk ke dalam celah S1 dan celah S2 yang terpisah sejauh D. Jadi D ini adalah jarak pisah kedua celah. Maka cahaya yang masuk ke celah ini akan berinterferensi yang pertama, dan dia akan contohnya dia menuju ke titik P misalnya. Contoh ya. Maka apa yang dapat kita lihat di sini akan beradu dua buah gelombang. Gelombang R2 dan gelombang R1 akan beradu, dia otomatis terjadi interferensi. Nah, maka dari sini kita lihat intensitas yang pada titik P ini, intensitasnya, kekuatan cahayanya adalah kekuatan gabungan atau interference tadi, yang nilainya sama dengan 4I0 cos kuadrat Pi dy per delta L. Ini sama dengan persamaan tadi yang sudah dikonvert ya. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat bahwa delta R, nah ini perbedaannya delta R. Jadi delta R itu kan adalah R2 dikurang R1. R2 dikurang R1. R2-nya sekarang dari sini sampai ke titik P. R1 dari sini sampai ke titik P. Sehingga R2 dikurang R1 tentu dari sini sampai ke sini. Nah, inilah delta R-nya. Sehingga dari sini delta R dapat kita rumuskan. Nah, ingat sudut theta di sini, sudut theta, sudut antara garis ini dengan garis horizontal itu sama dengan sudut yang berada di sini. Nah, theta di sini sama nilainya itu ya. Kalau kita lihat dan kita putar-putar segitiganya. Apabila theta di sini, saya ambil segitiganya. Saya ambil segitiganya sekarang seperti ini ya. Ini delta R. Nah, ini delta R.
Lalu ini adalah theta, dan ini D. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini ya. Di sini siku-sikunya ya. Hati-hati ya. Nah, siku-sikunya di sini, maka dari sini kita lihat bahwa delta R, oke, delta R ini kan saya balik, ini kan boleh saya buat seperti ini segitiganya. Delta R saya balik, kemudian yang miringnya adalah D. Oke, delta R D siku-sikunya di sini ya, dan theta ya di sini. Maka dari sini kan theta, sin theta adalah delta R per D. Nah, atau delta R sama dengan D sin theta. Itu yang diberikan pada persamaan ini. Nah, karena tetanya kecil, maka sin theta sama dengan tan theta, yaitu nilainya Y per L. Sehingga dari sini K adalah 2pi per lambda, maka intensitas bisa kita tulis menjadi pi dy per lambda L. Jadi itu adalah interferensi pada celah ganda yang dirumuskan oleh Young. Baik, sekarang kita lanjutkan ke interferensi oleh pemantulan pada film tipis. Bentar. Interferensi oleh pemantulan pada film tipis. Apa film tipis? Film tipis itu adalah suatu lapisan yang sangat tipis dan dia seolah-olah transparan ya. Seolah transparan dan memang transparan, tetapi dia mempunyai indeks bias yang berbeda dengan udara dan material lainnya. Jadi konsep dari interferensi pemantulan film tipis itu kita ambil dari konsep apa kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu hukum Snellius dan persamaan Fresnel, pembiasan, pemantulan dan pembiasan. Jadi ketika ada sinar datang ke sini dengan sudut I terhadap garis normal, ini normal. Nah, ini dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama ya, dengan sudut R ya, sudut I sama dengan sudut R. Kapan? Ketika bidang ini adalah licin ya atau datar. Nah, kemudian ini akan menjadi sinar pertama S1. Lalu kita lihat dia selain dia dipantulkan, dia juga akan dibiaskan. Nah, otomatis kalau kita dari udara ke material ini, misalnya dia semakin mendekati garis normal. Ini adalah sudut theta bias, theta T, theta transmisi misalnya. Nah, lalu keluar lagi, otomatis saya buat di sini garisnya. Nah, seperti ini. Maka sudut ini ya sama dengan sudut I di sana ya. Sudut I ini ya sama juga dengan sudut ini. Kita lihat kenapa? Karena dia seolah-olah sejajar. Sejajar, garis ini sejajar. Lalu selain ini juga dibiaskan, ada sebagian juga dipantulkan, garis yang putus-putus ini. Nah, dipantulkan, lalu ketika dia berinsiden di sini, maka lagi-lagi ada yang diteruskan. Nah, itu yang kita sebut sebagai S2 nantinya, cahaya yang diteruskan. Dan ada juga yang dipantulkan. Kemudian dipantulkan ini lagi-lagi, dia akan dibiaskan menjadi cahaya ini ya. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, apa yang kita lihat di sini, sebetulnya ini terjadi lagi seperti ini ya. Seperti ini lagi. Nah, terjadi pemantulan lagi di sini. Kalau kita panjangkan garis ini,
nanti akan ada diteruskan lagi dan akan ada tetapi ingat dia akan semakin lemah cahaya itu. Kenapa? Karena sudah banyak terdistribusi ke S2 dan diteruskan di sini, sehingga yang ke sini tinggal sedikit lagi ya, intensitasnya. Apa yang terjadi? Jadi dari gambar ini dapat kita rumuskan. Sebentar saya uh, 2ND sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Nah, seperti itu. Di mana M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, ini kita sebut untuk normal insiden. Normal insiden itu apa? Normal insiden kan kemarin kita sudah pelajari pada pembahasan sebelumnya adalah cahaya yang datang itu tegak lurus terhadap medium, terhadap batas mediumnya. Jadi di sini untuk maksimum, sedangkan untuk minimum diberikan 2ND sama dengan M dikali lambda. Jadi kita punya dua rumus ini. Bagaimana dengan apabila cahaya itu datang tidak tegak lurus dengan batas medium atau kita sebut sebagai oblique incident ya. Nah, oblique incident, maka untuk oblique incident ini ya kita tinggal koskan, sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, maka 2ND cos bisa saja di sini kita buat sudutnya cos theta sama dengan M tambah setengah dikali lambda, dan ini untuk maksimum. Untuk minimum menjadi 2ND cos theta sama dengan M tambah setengah, M lambda. Ya, saya hapus sebentar. Ini akan menjadi M lambda seperti ini. Nah, ini persamaan yang barusan kita buat. 2ND cos R sama, kita anggap tadi theta ya, interferensi destruktifnya atau minimum 2ND cos R M dikali lambda. Jadi ingat, konstruktif ini adalah untuk yang maksimum, terang. Kalau destruktifnya itu adalah untuk minimum, itu gelap. Lalu apa-apa saja, jadi parameter pada persamaan kita itu diberikan oleh sebagai berikut. N adalah indeks bias mediumnya, indeks bias film tipisnya, kemudian D-nya adalah ketebalan lapisan tipisnya, film tipisnya, R sudut theta, dan M, theta itu tadi kita anggap sudut bias. Sedangkan M ini adalah orde interferensi. Kita kembalikan, ini kan kita lihat, terang yang pertama itu otomatis ini kan adalah S1 ini yang terang yang pertama. Terang yang kedua adalah S2 ini, sinar pantulnya. Terang yang ketiga ya akan ada ke sini, lanjutannya ini, S3. Nah, jadi dia akan semakin gelap. Tetapi yang gelap minimumnya maaf ya. Jadi interferensi yang kita berikan adalah interferensi yang dieksperimenkan oleh Young dan juga interferensi pada celah ganda pada Young, eksperimen Young, dan interferensi pada film tipis atau lapisan tipis ya.
Baik, sekarang kita lihat pula ada apa jenis-jenis dari difraksi. Nah, jadi di sini kita lihat difraksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama difraksi Fresnel dan yang kedua difraksi Fraunhofer. Seperti ini. Difraksi Fresnel, difraksi Fraunhofer. Yang membedakannya adalah yang pertama jarak sumber ke celah, dan celah ke layar. Dekat berkas tidak perlu sejajar, celah lebar dan tidak sempit. Nah, itu. Sekali lagi, jarak sumber ke celah dan celah ke layar dekat jaraknya. Kemudian berkas tidak perlu sejajar celah. Jadi dia tidak perlu sejajar dengan celah, lebar dan tidak sempit. Nah, itu ciri-ciri difraksi Fresnel. Kemudian untuk difraksi Fraunhofer, letak sumber cahaya dan layar sangat jauh sekali, sangat jauh dari celahnya ya. Kemudian berkas yang memasuki celah harus sejajar. Kalau tadi kan tidak harus sejajar. Kalau difraksi Fraunhofer harus sejajar, dan yang keluar dari celah harus sejajar juga. Kalau tadi tidak ya. Jadi kita akan lihat topik yang akan kita lihat setelah ini adalah lubang bulat celahnya untuk Fresnel, kemudian persegi. Kemudian untuk difraksi Fraunhofer ada celah tunggal, single slit, ada juga lubang bulat atau circular aperture ya. Jadi jika sebuah difraksi Fresnel ditempatkan lensa cembung pada sinar yang masuk dan sinar yang keluar dari celah, maka sinar dianggap sejajar dan disebut sebagai difraksi Fraunhofer. Jadi ada hubungannya kedua difraksi ini ya. Ketika difraksi Fresnel itu kita tempatkan lensa cembung pada sinar yang masuk dan yang keluarnya, maka ya hasilnya sama dengan difraksi Fraunhofer. Jadi apabila kita lihat pada gambar ini, maka terlihat bahwa A di sini adalah jarak antara tepi-tepi daripada celah itu, jarak antara jarak celah di sini, tepi-tepi yang paling jauh sampai ke tepi yang terjauh di sini. Artinya A itu jarak terjauh celah. Nah, sedangkan diameter celah itu ya ini kita bagi dua karena celahnya sekarang berdekatan ya. Berdekatan atau saling berhimpitan. Nah, sekarang kita lihat A per 2 sin theta ini kita peroleh dari hubungan tadi. Kemudian nanti akan terbentuk pola 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat otomatis pada celah ini A tadi ya, diambil lebar celahnya itu A, maka akan terbentuk pola 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu, di mana pola yang paling terang itu adalah pola M ke 0. Nah, jadi superposisi atau gabungan dua gelombang yang dalam hal ini kita ambil destruktif terlebih dahulu yang gelap, maka diberikan oleh persamaan setengah A sin sin theta sama dengan setengah lambda. Jadi seperti itu. Jadi superposisi destruktif oleh cahaya dan di titik yang terpisah sejauh A per 4, otomatis A-nya per 4. Seperempat A. Kalau tadi dia sejauh setengah A ya setengah A ya, A-nya setengah A. Nah, sama. Tetapi kalau ke M sejauh M misalnya, A per 2M misalnya. Tadi kan A per 2, A per 4, A per 2M misalnya. Gimana? Kalau A per 2M ya kita substitusikan ke persamaan kita. Kita akan peroleh persamaan A per 2M sin theta sama dengan setengah lambda.
Sehingga kondisi umum untuk superposisi destruktif diberikan oleh persamaan sin theta sama dengan M lambda per A. Nah, seperti itu. Ini kondisi umumnya. Sekali lagi, theta adalah sudut antara sudut antara R ini dengan bidang horizontal atau dengan titik garis M sama dengan 0 ya. Sementara lambda adalah panjang gelombangnya, A adalah lebar celahnya, nah, sedangkan M adalah orde ke M-nya, orde ke berapa. Seperti itu. M-nya plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Kenapa ada plus minus? Karena ke atas sama dengan ke bawah. Yang di atas, sebelah atas dari 0 ini adalah untuk plus 1, Y1, ini untuk negatif, min Y1, begitu seterusnya ya. L adalah jarak dari celah ke layar. Sedangkan untuk superposisi konstruktif, nah, yang hasilnya adalah terang pada difraksi ini diberikan maksimum pertama terletak di pusat dari pola jika A semakin kecil. Maka pada suatu saat akan diperoleh A sama dengan lambda. Sehingga sin theta sama dengan 1 atau theta 90 derajat. Tidak terjadi pola difraksi. Hanya diperoleh seberkas titik terang. Nah, kenapa tidak terjadi difraksi? A sama dengan lambda, karena cahaya itu masuk saja dia ke dalam, tidak terjadi difraksi tadi, tidak terjadi pembelokannya. Nah, sehingga kondisi umum untuk superposisi konstruktif, nah ini untuk M orde M dirumuskan A sama dengan sin theta M ditambah setengah dikali lambda, di mana M-nya kita dimulai dari orde 0, 1, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Jadi di sini ingat, untuk terang ada 0. 0 itu berarti adalah titik yang paling terang, titik terang maksimum. Tetapi untuk gelap tadi tidak ada M sama dengan 0, melainkan M-nya mulai dari plus minus 1 ya. Nah, jadi maksimum utama ini adalah M sama dengan 0. Ini maksimum kedua, maksimum ke-1. M1, sorry, M ini maksimum utama ya. Ini terang yang pertama. Maksimum pertama dan terang pertama berbeda. Maksimum utama M sama dengan 0, terang pertama M sama dengan 1, dan M sama dengan min 1. Ini M sama dengan 2, ini M sama dengan min 2. Nah, ini min 2 ya. Sedangkan gelapnya ada gelap ke-1, M sama dengan 1, M sama dengan min 1, M sama dengan 2, M sama dengan min 2. Nah, jadi ini contoh hasil eksperimen dari difraksi ini, ada terang utama, ada terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini yang kita lihat apabila kita plot intensitas cahaya terhadap fasenya, maka kita akan melihat bahwa intensitas yang paling besar itu adalah intensitas ketika tidak ada perbedaan fase atau M sama dengan 0, I maksimumnya. Sementara semakin ke ujung ini akan semakin kecil. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan karena nilai tugas kita cukup banyak. Mohon dikerjakan 2 soal ini. Ada soal yang pertama dan soal yang kedua. Jadi silahkan dikerjakan. Ini adalah tugas satunya ya untuk hari ini ya. Kita kan sudah ada beberapa tugas ya. Nah, sekarang kita lihat tadi adalah difraksi Fraunhofer atau Fresnel untuk celah tunggal. Kalau difraksi Fraunhofer-nya untuk celah ganda seperti apa? Ini kita lihat ya. Jadi, pada pola intensitas gelombang interferensi semua titik terang mempunyai amplitudo yang sama. Nah, ini. Punya amplitudo yang sama. Berbeda dengan interferensi. Interferensi amplitudo titik terangnya itu semakin gelap. Nah, kalau dia difraksi Fraunhofer, intensitas amplitudo titik terangnya sama. Nah, makin
yang sama ya. Pada pola intensitas gelombang interferensi, semua titik terang mempunyai amplitudo yang sama. Pola interferensi, pola intensitas pada difraksi, nah maaf ya, saya ralat ya, saya tadi salah sampaikan. Sekali lagi, untuk interferensi itu semua titik terangnya amplitudonya sama. Tadi kan sudah kita lihat tadi sebelumnya, sama amplitudonya. Tetapi untuk difraksi, sebagaimana yang barusan saya perlihatkan gambarnya, ini semakin lama dia semakin redup, amplitudonya semakin kecil. Nah, ini kita lihat ya, semakin ke kanan atau semakin ke kiri, amplitudonya semakin kecil. Semakin kecil itu ya semakin redup ya intensitasnya. Nah, sehingga di sini diberikan dalam gambar di bawah ini dilakukan percobaan dengan menggunakan jarak antar celah D-nya 18 mikron. Jadi ini adalah hasil eksperimen. Jarak antar celahnya adalah 18 mikrometer dan lebar celahnya adalah 3 mikrometer. Pola yang terbentuk adalah seperti pada gambar ya. Jadi ini adalah grafik intensitas terhadap beda fasenya dan ini adalah pola terang. Ternyata di dalam pola terang itu terdapat pola-pola lagi. Nah, terdapat pola-pola lagi. Yang ini kita sebut sebagai interference fringe. Nah, terjadi gabungan antara difraksi celah dengan interferensi dari kedua buah celah. Interferensi masuk dalam pola difraksi sehingga pada suatu tempat terjadi pola interferensi maksimum yang tidak terlihat, disebut orde yang hilang, missing orde. Nah, kapan itu terjadi? Kita lihat di sini. Jika antar dua celah D jaraknya dan lebar celah adalah A, maka perumusan difraksi kita adalah D sin theta per A sin theta sama dengan M lambda per lambda. Nah, atau D, ini bisa kita coret, lambdanya bisa kita coret, D per A sama dengan M. Oleh karena itu, pada gambar di atas, D per A itu sama dengan 1,8 mikrometer per 3 mikrometer, sama dengan 6 M-nya ya. Jadi baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sampai ke di sini ya. Sekarang saya share screen kembali. Baik, jadi di sini kita lanjutkan. Nah, untuk tugas 2-nya diberikan oleh soal berikut. Jadi ada 2 buah soal juga. Jadi ini total tugas ini ada 2, kita bedakan dia menjadi 2 buah tugas yang nanti akan kita nilai. Kemudian tugas yang pertama tadi ada 2 soal dan tugas yang kedua ini juga ada 2 soal yang nantinya akan kita upload secara terpisah ya. Jadi tugas yang pertama untuk soal yang pertama untuk tugas kedua ini, sebuah sinar melewati 2 buah celah yang mempunyai lebar sama yaitu 30 mikrometer. Jarak kedua celahnya 240 mikrometer. Jika dalam keadaan ini terjadi difraksi dan interferensi, pada orde terang interferensi keberapa tidak terlihat di layar. Nah, coba dikerjakan. Lalu yang kedua, tunjukkan sudut yang dibentuk oleh difraksi maupun interferensi pada keadaan tersebut. Jika cahaya yang digunakan 600 nanometer. Jadi ini lanjutan dari soal yang di atasnya ya.
Baik, sekarang ini adalah bahasan kita yang terakhir, yaitu difraksi Kisi. Difraksi Kisi. Kisi itu apa? Kisi itu adalah sejumlah lapisan yang sangat banyak yang disusun menjadi sebuah material. Jadi apabila sebuah sinar melewati kisi, maka yang akan terjadi adalah yang pertama adalah dispersi, peruraian warna dari berkas sinar yang polikromatis. Misalkan kita berikan dia cahaya putih, maka oleh kisi ini akan diuraikan. Nah, cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang sama akan mengalami superposisi. Kenapa? Panjang gelombang yang sama dia akan bergabung menjadi bersuperposisi dengan cahaya dengan panjang gelombang yang sama. Sehingga yang terjadi adalah pola garis mempunyai warna tertentu. Akan tetapi jika cahaya yang digunakan polikromatis, maka tidak akan, maaf ini ada yang polikromatis, maka tidak akan didapatkan terjadinya peruraian warna. Jadi di sini sekali lagi, ini saya ulangi, cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang sama akan mengalami superposisi dengan cahaya yang panjang gelombang yang sama. Ini artinya dua buah gelombang yang panjang gelombangnya sama akan mengalami superposisi. Sehingga yang terjadi adalah pola garis yang mempunyai warna tertentu. Tetapi jika cahaya yang digunakan polikromatis, nah, kalau ini tadi kapan terjadi? Ketika monokromatis ini. Maaf, belum disebutkan. Monokromatis. Sedangkan untuk polikromatis, maka tidak akan didapat terjadinya peruraian warna. Kenapa? Karena monokromatis ini pada hakikatnya hanya terdiri atas satu jenis panjang gelombang, satu karakter cahaya. Sedangkan monokromatis banyak, gabungan dari banyak cahaya. Yang ada adalah superposisi dari cahaya tersebut, sehingga hanya akan tampak satu warna saja. Nah, jadi pada kisi itu apabila kita berikan dia cahaya, maaf ini terbalik ini ya. Ini polikromatis, itu akan menghasilkan uraian warna atau urutan warna, sementara monokromatis, ini monokromatis ini, monokromatis akan menghasilkan satu cahaya saja, nah, tidak diuraikan. Itu yang pertama, dispersi, penguraian cahaya. Kemudian yang kedua adalah perubahan arah dari jalannya sinar. Jadi jika gelombang dengan berbagai panjang gelombang melewati kisi, maka setiap panjang gelombang akan membentuk maksimum pada sudut yang berbeda, kecuali pada orde 0. Kenapa? Orde 0 ini adalah orde terang utama tadi sudah. Nah, jadi di sini diulangi lagi, apa itu kisi? Kisi adalah peralatan yang memiliki celah yang sangat banyak, lapisan celah yang sangat banyak, dengan lebar celah dan jarak antar celah yang sama. Jadi homogen ya. Sebuah kisi memiliki tetapan kisi n, di mana tetapan kisi itu diambil dari dihubungkan dengan d, di mana d nilai dari tetapan kisi d dengan n menyatakan jumlah garis per sentimeter, d sama dengan 1/n. Jadi pola difraksi maksimum, pola terang difraksi maksimum. Nah, ini konstruktifnya terjadi dengan persamaan d sin theta m lambda, di mana d-nya ini adalah 1/n dan m-nya, m lambda itu m-nya 0, 1, 2, 3. Sedangkan pola difraksi minimum, nah, pola difraksi minimum gelap d sin theta sama dengan m plus setengah lambda. Nah, ini untuk destruktifnya dengan d sama dengan 1/n, di mana m sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus dibedakan difraksi maksimum, difraksi minimum. D sin theta m lambda, d sin theta m plus setengah dikali lambda. Nah, ini ada contoh soalnya, tidak usah kita kerjakan. Jadi selain ada difraksi celah ganda, difraksi pada kisi,
juga ada difraksi celah persegi. Jadi ini celahnya berbentuk persegi, maka proyeksinya atau difraksinya akan membentuk kira-kira seperti ini ya. Ini hasil dari simulasi. Sementara yang ditangkap pada layar adalah seperti ini. Nah, sementara ini ada difraksi celah lingkaran. Ketika ada sebuah celah berbentuk lingkaran, lalu kita berikan dia sebuah gelombang cahaya, maka dia juga akan membentuk pada layar bentuk lingkaran dengan pola terang gelap, terang gelap, terang gelap. Nah, ini dengan tetap yang berada di pusat itu adalah terang utama, M sama dengan 0, sehingga dia yang paling terang. Nah, ingat, difraksi amplitudonya semakin kecil. Ini kan amplitudonya semakin kecil, semakin jauh. Kemudian daya urai optis. Daya urai optis. Nah, ini tadi daya urai. Ketika ada dua buah cahaya yang masuk, misalnya dengan sudut theta, maka akan diuraikan seperti ini polanya pada layar. Nah, jadi saat pusat maksimum dari sebuah gambar jatuh pada minimum 1 dari gambar yang lain, maka kedua gambar tersebut dapat dipisahkan. Hal ini disebut sebagai kriteria Rayleigh. Nah, gambar di atas ini yang sebelah kiri menunjukkan keadaan di mana sudut yang dibentuk cukup lebar. Jadi tetanya lebih besar daripada teta yang pada gambar yang sebelah kanan ya. Sehingga kita juga melihat uraian dari spektrumnya atau yang ditangkap pada layar juga akan semakin panjang jarak pisahnya. Nah, ini dapat kita lihat misalnya pada sebuah lampu, ketika kita lihat pada jarak dekat, maka lampu itu akan semakin kita lihat terpisah sejauh misalnya jaraknya D ya. Nah, kenapa dia semakin terpisah ketika kita lihat dengan jarak dekat dan menyatu, hampir menyatu ketika jarak jauh. Ini jauh, ini dekat, ini lebih dekat ya. Kenapa dia semakin dekat semakin terpisah? Karena sudut theta itu tadi. Nah, sudut theta ini, kalau kita dekat kan sudut mata kita melihatnya itu akan semakin besar tetanya. Nah, jadi sudut pandang akan semakin besar ketika semakin dekat ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nah, ini ada rumusnya juga. Berdasarkan difraksi sinar pada sebuah celah, maka diperoleh minimum 1 dari celah tunggal, yaitu nah ini tadi sebetulnya sudah kita lihat ya. Nah, jadi theta minimum atau daya pisah sudut banyak alat optik seperti mata, mikroskop, teropong dan lainnya seperti yang saya jelaskan tadi, mata kita ya. Nah, jadi theta minimum itu dirumuskan lambda per A dalam radian. Theta minimum ini disebut sebagai daya pisah sudut banyak alat optik seperti mata, mikroskop, celah berbentuk. Oleh karena itu, maka theta minimum dapat juga dirumuskan 1,22 lambda per A. Jadi 1,22 ini diambil berdasarkan perhitungan yang lebih cermat oleh Airy pada tahun 1985 dengan menggunakan fungsi Bessel. Jadi ini diperoleh dari hasil simulasi ya, 1,22. Jadi sekali lagi, theta min itu disebut sebagai daya pisah. Nah, diganti dengan diameter lubang berbeda, sehingga persamaannya menjadi D diameter ya. Theta min sama dengan 1,2 lambda dibagi dengan D diameter lubangnya, sehingga persamaan kita menjadi theta min sama dengan 1. Jadi theta adalah tangennya. Nah, di mana DM2 juga disebut sebagai daya urai. Jadi di sini juga dapat dirumuskan DM sama dengan 1,2 lambda L
per D, di mana L adalah jarak sumber ke lubang, kemudian D itu tadi adalah diameter lubang. Nah, ini bentuk intensitas daya pisah dua buah sumber cahaya. Kita lihat di sini, kalau dia bersatu, maka akan terbentuk gabungannya atau konstruktifnya, sehingga ini amplitudonya akan menjadi 2 kali amplitudo ini. Makanya dia terang sekali di sini. Sementara dia terpisah ya seperti ini saja, semakin jauh seperti ini. Artinya terang ini ditambah terang ini tambah terang ini ya sama dengan terang ini. Nah, ini ada beberapa contoh soal, mohon untuk dilihat dan dipelajari contoh soal ini, mana tahu bisa saja ini kita keluarkan untuk ujian nantinya. Baik, sekian dulu untuk materi kita, interferensi dan difraksi pada hari ini. Dan untuk pengayaan materi, teman-teman bisa baca terserah dari buku apa, buku intinya buku yang berhubungan dengan optik ya, khususnya lagi optik geometri, geometrical optik. Demikian dari saya, lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Insyaallah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.